Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Jamhuri, NIM 23010118140104. Pada kali ini saya akan membahas tentang heritabilitas, repeatabilitas, dan korelasi genetik dari praktikum ilmu pemulihan ternak kelas D. Asisten pembimbing saya yaitu Casmuti. Oke, untuk pembahasan yang pertama akan dimulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Praktikum ilmu pemilihan ternak merupakan dasar dalam perhitungan nilai heritabilitas, repeatabilitas, dan korelasi genetik. Pada dasarnya, ketiga nilai tersebut sangat berpengaruh pada pewarisan sifat dan genetik dari indukan kepada keturunannya. Heritabilitas memungkinkan dalam perhitungan keragaman total dari keragaman genetik, dan repeatabilitas mampu dalam memungkinkan dalam mengetahui suatu ternak dapat mengulang kemampuan produksinya. Untuk korelasi genetik berhubungan dengan interaksi atau hubungan antara dua sifat. Untuk tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak ini, diharapkan para praktikan dapat mengetahui dan memahami kemampuan dan kemungkinan suatu ternak mewarisi sifat kepada keturunannya dengan menghitung nilai dari heritabilitas, repeatabilitas, dan korelasi genetiknya. Manfaatnya, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kemampuan dan kemungkinan suatu ternak mewarisi sifat kepada keturunannya. Dan berikut adalah data yang telah dibuat dari indeks bentuk telur dan juga berat telur dari 4 pejantan dan 5 betina pada masing-masing tiap pejantan. Selanjutnya saya akan membahas tentang nilai heritabilitas indeks bentuk telur. Di sini terdapat rekapitulasi nilai heritabilitas indeks bentuk telur. Dari rekap tersebut dapat diketahui bahwa nilai dari Y titik-titik adalah 1602,50, nilai Y kuadrat IK 128.787,88, N titik sebanyak 20, NI titik sebanyak 5, S-nya 4, dan K-nya 5. Selanjutnya saya akan mencari nilai dari faktor koreksi nilai heritabilitas indeks bentuk telur dengan cara Y titik kuadrat per NI dan didapatkan hasilnya sebesar 128.400,3. Selanjutnya, nilai jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dapat dicari dengan cara sigma I YI titik kuadrat per NI minus FK, dan diketahui hasil yang didapat adalah 97,9. Selanjutnya, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dapat dicari dengan cara sigma I sigma K Y kuadrat IK minus sigma I YI titik kuadrat per NI, dan diketahui hasilnya sebesar 289,7. Selanjutnya kita akan mencari derajat bebas antar pejantan atau DBS yang dapat dicari dengan cara S-1 atau pejantan minus 1 yang dihasilkan yaitu 3. Selanjutnya, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW yang dapat dicari dengan cara N titik minus S dan dihasilkan nilainya yaitu sebesar 16. Selanjutnya, mencari kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dapat dicari dengan cara JKS per DBS dan dihasilkan nilainya yaitu 32,6. Selanjutnya, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dapat dicari dengan cara JKW per DBW dan dihasilkan nilainya yaitu 18,1. Selanjutnya, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam W yang dapat dicari dengan cara KTW atau hasil dari KTW itu sama dengan ragam W yang otomatis nilainya sama yaitu 18,1. Selanjutnya adalah kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam S yang dapat dicari dengan cara KTS minus KTW per K dan dihasilkan nilainya yaitu 2,91.
Selanjutnya, nilai heritabilitas dari indeks bentuk telur yang dapat dicari dengan cara 4 dikali ragam S per ragam S ditambah ragam W. Dari perhitungan tersebut dihasilkan nilai heritabilitas indeks bentuk telur sebesar 0,55. Kesimpulannya yang dapat diambil adalah nilai heritabilitas indeks bentuk telur sebesar 0,55 yang termasuk ke dalam nilai heritabilitas tinggi. Hal ini menandakan bahwa kemampuan induk dalam mewariskan sifatnya kepada keturunannya yaitu sebesar 55%. Selanjutnya adalah daftar sidik ragam. Berikut merupakan daftar sidik ragam dari nilai heritabilitas indeks bentuk telur. Selanjutnya adalah nilai heritabilitas bobot telur. Berikut merupakan rekapitulasi nilai heritabilitas bobot telur. Dari rekap tersebut dapat diketahui bahwa hasil dari nilai yang didapatkan dari Y titik-titik adalah 12,02,16 dan nilai Y kuadrat IK yaitu 72686,91 dan N titik sebanyak 20, NI titik 5, S-nya 4 dan K-nya 5. Untuk mencari faktor koreksi masih sama yaitu dengan Y titik-titik kuadrat per NI dan didapatkan hasilnya sebesar 72259,4. Selanjutnya jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS yang didapatkan hasilnya yaitu 95,3. Selanjutnya jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW yang didapatkan hasilnya yaitu 332,21. Selanjutnya derajat bebas antar pejantan atau DBS yang nilainya dari perhitungan tersebut sebesar 3. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan hasil 16. Kuadrat tengah antar pejantan atau KTS yang telah dicari dan didapatkan hasilnya sebesar 31,8. Kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW nilainya yang dihasilkan sebesar 20,8 dan kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam W yang nilainya sama dengan KTW yaitu sebesar 20,8. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antara pejantan atau ragam S yang didapatkan hasilnya yaitu 2,2. Dan yang terakhir nilai heritabilitas indeks nilai heritabilitas dari berat telur tersebut yaitu sebesar 0,38. Kesimpulannya dari nilai heritabilitas bobot telur didapatkan hasilnya yaitu 0,38. Hal ini berarti tingkat kemampuan induk dalam menurunkan sifat kepada keturunannya yaitu sebesar 38%. Nilai ini termasuk ke dalam nilai heritabilitas yang tinggi dan mampu dengan baik induk mewariskan kepada keturunannya. Selanjutnya adalah daftar sidik ragam atau tabel daftar sidik ragam dari nilai heritabilitas berat telur. Selanjutnya adalah pendugaan nilai korelasi genetik indeks bentuk telur dan juga bobot telur. Dan berikut merupakan rekapitulasi dari nilai korelasi genetik antara indeks bentuk telur dan bobot telur. Yang dapat diketahui bahwa hasil yang didapatkan dari nilai X titik-titik yaitu sebesar 1602,50 dan nilai Y titik-titik yaitu 1202,16, nilai X IK Y IK sebesar 96047,07 dan juga data N titik yaitu 20, NI titik 5, S-nya 4 dan K-nya 5. Selanjutnya kita akan mencari faktor koreksi dari nilai korelasi genetik antara indeks bentuk telur dan berat telur yang dapat dicari dengan cara X titik-titik dikalikan dengan Y titik-titik per NI
dan didapatkan hasilnya yaitu 96323,1. Selanjutnya, jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS yang dapat dicari dengan cara sigma I XI titik dikali YI titik per NI minus FK, dan didapatkan hasilnya yaitu minus 86,5. Selanjutnya, jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW yang dapat dicari dengan cara sigma I sigma K Y kuadrat IK minus sigma I XI titik Y dikalikan YI titik per NI, dan didapatkan hasilnya yaitu minus 189,5. Selanjutnya, mencari derajat bebas antar pejantan atau DBS yang didapatkan hasilnya yaitu 3, dan juga derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW yang hasilnya sebesar 16, dan juga hasil kali rata-rata antar pejantan atau KTS yang dapat dicari dengan cara JHKS per DBS dengan hasil minus 28,8. Hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau KTW dapat dicari dengan cara JHKW per DBW dengan hasil minus 11,8, dan hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau KOV yang dapat dicari dengan cara HKRW atau hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan, yaitu nilainya sama sebesar minus 11,8. Selanjutnya, hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau KOV-S yang dapat dicari dengan cara HKRS minus HKRW per K dengan hasil minus 3,4. Selanjutnya, nilai korelasi genetik antar indeks bentuk telur dan juga berat telur yang dapat dicari dengan cara 4 KOV-S per akar kuadrat 4 ragam S dari indeks bentuk telur dan juga dikurangi 4 ragam S dari berat telur yang didapatkan hasilnya sebesar minus 1,3. Kesimpulannya dari nilai korelasi genetik antara indeks bentuk telur dan juga bobot telur yaitu sebesar minus 1,3. Nilai ini antara korelasi genetik indeks bentuk telur dan juga bobot telur menandakan bahwa tidak adanya korelasi di antara keduanya karena tidak memenuhi standar yang ada. Dan berikut adalah tabel daftar sidik ragam dari korelasi genetik antara indeks bentuk telur dan juga bobot telur. Selanjutnya adalah nilai repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur. Dan berikut merupakan rekapitulasi dari pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur. Dapat diketahui dari rekapitulasi tersebut bahwasanya nilai dari sigma X sebesar 958,88 dan juga nilai dari sigma X kuadrat sebesar 76889,5912. Sedangkan sigma Y mempunyai nilai sebesar 941,05 dan juga sigma Y kuadrat sebesar 73927,4273. Dan yang terakhir, sigma XY sebesar 75234,3420. Untuk mencari nilai repeatabilitas antar kelas dapat digunakan rumus yaitu sigma XY minus sigma X dikali sigma Y per N dibagi akar kuadrat sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat per N dikurangi sigma Y kuadrat minus sigma Y kuadrat per N. Dari rumus tersebut dan perhitungan tersebut dapat diketahui hasil yang didapatkan ialah 0,204. Kesimpulannya, nilai repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur yang didapat yaitu 0,204 atau 0,20.
Hal ini menandakan bahwa tingkat kemampuan induk dalam menurunkan sifat ke anaknya secara berulang sebesar 20%. Selanjutnya adalah nilai repeatabilitas dalam kelas. Dan berikut merupakan rekapitulasi pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Yang dapat diketahui bahwasanya nilai dari sigma Y kuadrat IJ sebesar 875 25,02 dan juga Y titik-titik sebesar 1445,28 dan juga M titik sebanyak 24 dan MI sebanyak 3. Untuk mencari nilai faktor koreksi dari repeatabilitas dalam kelas dapat dicari dengan cara Y titik-titik kuadrat per M titik dan didapatkan hasilnya sebesar 87034,76. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antar individu atau JKB yang dapat dicari dengan cara sigma I YI titik kuadrat per MI minus FK dan hasilnya sebesar 298. Selanjutnya jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW yang didapatkan hasilnya sebesar 192,25. Dan derajat bebas antar individu atau DBB sebesar 7 dan juga derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW yang didapatkan hasilnya sebesar 16. Untuk kuadrat tengah antar individu atau KTB dapat dicari dengan cara JKB per DBB dan dihasilkan nilainya yaitu 42,57. Selanjutnya kuadrat tengah antar pengukuran dalam individu atau KTW yang dapat dicari dengan cara JKW per DBW dan dihasilkan nilainya yaitu 12,01. Untuk ragam W atau kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu nilainya ini sama dengan KTW yaitu 12,01 dan juga ragam B atau kuadrat tengah harapan antar individu dapat dicari dengan cara KTB minus KTW per K1 dan dihasilkan nilainya yaitu 10,19. Dan untuk nilai repeatabilitas dalam kelas dapat dicari dengan cara menghitung ragam B per ragam B plus ragam W yang dihasilkan nilainya yaitu 0,45. Kesimpulannya, nilai repeatabilitas dalam kelas bobot telur termasuk ke dalam kategori sedang, yaitu sebesar 0,45. Hal ini menandakan bahwa tingkat pengulangan sifat yang dapat diturunkan oleh induk kepada keturunannya yaitu sebesar 45%. Dan selanjutnya adalah tabel daftar sidik ragam dari nilai repeatabilitas dalam kelas. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang heritabilitas, repeatabilitas, dan juga korelasi genetik. Heritabilitas merupakan salah satu cara dalam mengukur keragaman total yang diakibatkan oleh keragaman genetik. Heritabilitas dapat digambarkan sebagai sifat yang diwariskan induk kepada keturunannya. Semakin tinggi nilai heritabilitas yang didapat, maka akan semakin mudah untuk diwariskan. Menurut Widiawati 2014 yang menyatakan bahwa heritabilitas yang tinggi menunjukkan akan keragaman sifat atau karakter yang lebih dipengaruhi oleh faktor genetik daripada faktor lingkungan, sehingga karakter apabila memiliki nilai heritabilitas yang tinggi akan menggambarkan bahwa karakter tersebut mudah diwariskan. Pendugaan nilai heritabilitas menjadi salah satu tolak ukur dalam membandingkan keragaman genetik dan fenotipik. Pendugaan nilai heritabilitas juga berguna dalam mengevaluasi kemampuan induk dalam mewariskan sifat ke anaknya. Nilai heritabilitas berkisar antara 0 sampai 1 dengan kategori 0 sampai 0,15 nilai heritabilitas rendah, 0,15 sampai 0,30 termasuk ke dalam nilai heritabilitas sedang, dan juga nilai yang lebih dari 0,30 sampai 1 yang termasuk ke dalam nilai heritabilitas tinggi.
Semakin tinggi nilai heritabilitas yang didapatkan, maka peluang induk dalam mewariskan sifat kepada keturunannya semakin tinggi dalam hal faktor genetik. Menurut Jamila 2014 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa keragaman yang muncul untuk karakter-karakter tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor genetik dibandingkan dengan faktor lingkungan. Selanjutnya, korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan hubungan genetik antara sifat satu dengan lainnya secara genetik. Korelasi genetik dalam seleksi dapat membantu untuk memudahkan dalam tahap penyeleksian. Menurut Astari 2016 yang menyatakan bahwa korelasi genetik merupakan hubungan antara gen-gen dengan pengaruh aditif yang mempengaruhi dua sifat atau lebih, dan korelasi antar karakter ini dapat membantu mengetahui hubungan antara dua sifat dalam melakukan seleksi. Nilai dari korelasi genetik ialah antara -1 sampai dengan +1. Nilai korelasi genetik yang tinggi akan menyebabkan hasil dari korelasi dua sifat tersebut akan baik dalam produksi selanjutnya. Contohnya, apabila korelasi genetik yang didapat antara dua produksi tersebut tinggi, maka produksi selanjutnya akan baik. Korelasi genetik antara dua sifat yang berbeda dapat menguntungkan apabila sifat yang menjadi bahan untuk diuji memiliki sifat yang baik untuk diperbaiki karakter dan sifatnya. Menurut Yakub yang menyatakan pada tahun 2020 bahwa korelasi genetik antara karakter satu dengan karakter lainnya dapat menguntungkan apabila karakter yang berkorelasi tersebut menunjang perbaikan karakter yang diuji, dan hal ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan seleksi tidak langsung. Selanjutnya yaitu repeatabilitas, yang merupakan kemampuan dalam pengulangan suatu sifat pada ternak. Contoh dari repeatabilitas yaitu evaluasi produksi susu pada sapi perah yang didasari oleh parameter genetik. Menurut Mordistiana 2017 yang menyatakan bahwa repeatabilitas merupakan suatu ukuran tingkat hubungan antara produksi periode pertama dengan produksi periode selanjutnya dari seekor ternak. Nilai repeatabilitas berkisar antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai repeatabilitas yang didapat, maka akan semakin besar kemampuan suatu ternak dalam mengulangi produksinya. Menurut Novienara 2015 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas ialah 0 sampai 1. Jika nilai repeatabilitas yang didapat semakin mendekati angka 1, maka akan semakin menunjukkan bahwa ternak tersebut akan mengulangi prestasi produksinya di masa yang akan datang. Repeatabilitas terbagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas dalam kelas dan repeatabilitas luar kelas atau antar kelas. Repeatabilitas dalam kelas digunakan apabila setiap individu mempunyai lebih dari dua data hasil pengukuran. Sedangkan repeatabilitas antar kelas digunakan untuk menduga nilai repeatabilitas dari setiap individu yang hanya memiliki dua catatan penampilan dari sifat tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab 4, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa nilai heritabilitas indeks bentuk telur yaitu 0,55 yang termasuk ke dalam nilai heritabilitas tinggi. Hal ini menandakan bahwa kemampuan induk dalam mewariskan sifatnya kepada keturunannya sebesar 55%. Selanjutnya, nilai heritabilitas dari bobot telur atau berat telur yaitu sebesar 0,38. Hal ini menandakan bahwa tingkat kemampuan induk dalam menurunkan sifat kepada keturunannya sebesar 38%. Nilai ini termasuk ke dalam nilai heritabilitas yang tinggi dan mampu dengan baik induk mewariskan kepada keturunannya. Nilai korelasi genetik antara indeks bentuk telur dan bobot telur yaitu -1,3. Nilai yang didapatkan dari korelasi antara indeks bentuk telur dan juga bobot telur menandakan bahwa tidak adanya korelasi di antara keduanya karena tidak memenuhi nilai standar yang ada. Nilai repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur yang didapat yaitu 0,204 atau 0,220. Hal ini menandakan bahwa tingkat kemampuan induk dalam menurunkan sifat ke anaknya secara berulang sebesar 20%.
Nilai repeatabilitas dalam kelas bobot telur termasuk ke dalam kategori sedang, yaitu sebesar 0,45. Hal ini menandakan bahwa tingkat pengulangan sifat yang dapat diturunkan induk kepada keturunannya sebesar 45%. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang heritabilitas, repeatabilitas, dan juga korelasi genetik. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah.